Prosedur medis sudah seharusnya dilakukan dengan sempurna. Kesalahan sedikit saja, nyawa manusia menjadi taruhannya. Tetapi bukan berarti dokter tidak pernah melakukan kesalahan, dan salah satunya terjadi kepada 5 orang berikut ini. Akibatnya, bahkan ada orang yang harus kehilangan bagian-bagian tubuhnya dan bahkan kehilangan nyawanya. Berikut ini telah kami rangkum dalam 5 blunder medis terfatal yang pernah terjadi di dunia. Menerima vonis bahwa salah satu kakinya akan diamputasi, Willie King sangat terpukul mendengarnya. Untuk menyelamatkan nyawanya, Willie harus pasrah saat dokter mengambil kaki kanannya yang sudah dalam kondisi parah. Tetapi setelah melalui proses amputasi tersebut, dirinya lebih terpukul lagi saat mengetahui bahwa dokter telah mengamputasi kaki yang salah, yang membuat ia harus kehilangan kedua kakinya. Willie King merupakan pria 51 tahun, seorang pensiunan operator mesin berat yang sudah 20 tahun lebih mengidap diabetes. Akibat penyakit diabetes ini, luka yang terdapat pada kaki kanannya tidak kunjung sembuh dan bahkan malah semakin memburuk. Saat Willie memeriksakannya ke rumah sakit, dokter memberitahu kalau satu-satunya jalan adalah mengamputasi kakinya itu, agar lukanya tidak merambat ke anggota tubuh lain. Meski sangat terkejut, mau tak mau Willie harus menerima keputusan itu dan memasrahkan salah satu kakinya. Tentu nyawanya jauh lebih berharga daripada kakinya itu. Sesuai jadwal, 20 Februari 1995, operasi amputasi kaki dilakukan. Dr. Ronaldo Sanchez, dokter bedah yang akan menjalankan amputasi, tiba di ruang operasi. Setelah menyiapkan alat-alat dan melakukan semua prosedur, Dr. Sanchez mengamputasi kaki Willie King. Operasi itu pun berlangsung dengan sukses. Kaki King yang terluka berhasil dipotong dengan sempurna oleh Dr. Sanchez. Namun semua rasa lega atas keberhasilan operasi itu berbalik 180 derajat saat King terbangun dari tidurnya. "Dok, itu kaki yang salah." Mendengar itu pun sang dokter terkejut setengah mati. Barulah di situ mereka sadar kalau mereka telah mengamputasi kaki yang salah. Bukannya mengamputasi kaki kanan King yang terluka, tim dokter malah mengamputasi kaki kirinya yang baik-baik saja. Kesalahan sistem komputer rumah sakit yang menuliskan bahwa kaki kirilah yang akan diamputasi membuat dokter salah mengamputasi kaki King. 2 minggu kemudian, Willie King dipindahkan ke rumah sakit lain. Tim dokter rumah sakit itu pun tetap harus mengambil kaki kanannya yang sudah terluka parah. Akibat kesalahan ini, Willie King pun harus kehilangan kedua kakinya. Kesalahan memang selalu terjadi dan hal itu sangatlah manusiawi. Tapi gimana ceritanya kesalahan sefatal ini bisa membuat seorang pria kehilangan kedua kakinya? Transplantasi organ tentu harus dilakukan dari organ dengan golongan darah yang sama. Jika berbeda, tubuh akan menolak organ tersebut karena menganggapnya sebagai benda asing. Namun malang nasib Jessica Santillan karena kesalahan rumah sakit, dirinya menerima organ dari golongan darah yang berbeda, yang membuat Jessica kehilangan nyawanya. Magdalena Santillan tentu berpikir dirinya telah mendapatkan keajaiban dan semua doa-doanya dijawab Tuhan. Beberapa tahun terakhir, dirinya bersusah payah menyelundupkan anaknya, Jessica Santillan, masuk ke Amerika Serikat demi mendapatkan perawatan dan transplantasi organ yang lebih baik. Beruntungnya, seorang kontraktor lokal membantunya menggalang dana demi kesembuhan Jessica. Meski harus menunggu 3 tahun lamanya, rumah sakit akhirnya berhasil mendapatkan donor organ dan siap melakukan transplantasi pada tubuh Jessica. Tetapi semua kebahagiaan dan harapan bahwa Jessica akan sembuh mendadak sirna seketika. Setelah tim dokter berhasil mentransplantasikan organ baru ke tubuh Jessica, barulah tim dokter menyadari kalau organ yang ditransplantasi memiliki golongan darah yang berbeda dengan golongan darah Jessica. Jessica yang punya golongan darah O mendapatkan organ dengan golongan darah A, padahal organ tersebut telah sukses dipindahkan ke tubuh Jessica. Menyadari hal tersebut, tentu pihak rumah sakit sadar akan bahaya yang mengancam nyawa Jessica. Namun transplantasi telah terlanjur dilaksanakan. Tim dokter pun harus menunggu rumah sakit menemukan organ transplantasi baru yang benar-benar sesuai dengan golongan darah Jessica, yaitu golongan darah O. Selain itu, tak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Sekitar 2 minggu kemudian, organ donor yang sesuai berhasil ditemukan, dan transplantasi kedua pun dilakukan. Tetapi akibat kesalahan pada transplantasi pertama, organ-organ Jessica sudah terluka dan pada akhirnya Jessica Santillan meninggal dunia. Kesalahan fatal ini menjadi berita nasional kala itu.
Orang-orang pun bertanya-tanya, mengapa lusinan dokter dan perawat yang bekerja di sana tak melakukan cross-check pada hal yang paling mendasar, yaitu golongan darah pasien. Dan jawaban mereka semua pun mengejutkan, yaitu semua dari kami saling berasumsi kalau pasti ada satu orang yang telah mengecek hal dasar seperti itu. Dan karena asumsi tersebut, Jessica Santillan meninggal dunia. Namun bagaimana dengan blunder berikut ini, di mana ada seorang wanita yang kehilangan payudaranya karena operasi kanker, padahal ia tidak pernah punya kanker payudara sama sekali. Menerima vonis kanker tentu merupakan hal paling mengejutkan dan memilukan, baik bagi mereka yang menerima vonis maupun keluarga yang bersama mereka. Namun bagaimana jadinya setelah menerima vonis kanker, setelah melalui segala operasi dan prosedur medis, barulah dokter sadar kalau ternyata sang pasien tak pernah memiliki kanker sejak awal. Itulah yang dialami oleh Dari Eason. Pada 2006, di usianya yang menginjak 35 tahun, dirinya harus menelan pil pahit saat dokter mendiagnosanya memiliki kanker payudara. Dokter pun menyarankannya melakukan prosedur pengangkatan payudara untuk menyelamatkan nyawanya dari kanker tersebut. Tak percaya begitu saja, Eason datang ke dokter lain, dan dokter itu pun memberi diagnosa yang sama. Hati ibu satu anak ini tentu hancur mendengar hal tersebut. Kini satu-satunya yang dapat ia lakukan hanyalah mendengar anjuran dokter dan melakukan prosedur pengangkatan payudara. Mei 2006, prosedur operasi dilakukan. Dokter bedah mengangkat kedua payudara Eason untuk selanjutnya dapat dilakukan prosedur kemoterapi. Tetapi saat mengumpulkan sampel payudara Eason, dokter bedah menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Tak ada kanker pada payudara Eason. Setelah ditelusur lebih lanjut, ternyata sejak awal Eason tak pernah memiliki kanker di payudaranya. Kedua payudaranya diambil secara sia-sia. Pada awal pengujian, pihak lab ternyata salah memberi label pada sampel payudaranya dengan sampel milik wanita lain. Hal itulah yang membuat para dokter salah mendiagnosa penyakit Eason. Kesalahan ini pun dianggap banyak orang sebagai kesalahan medis terfatal di dunia. Dan bukan hanya Eason yang harus rela kehilangan payudaranya, tapi itu juga berarti bahwa ada wanita di luar sana yang dinyatakan sehat padahal mengidap penyakit kanker di dalamnya. Namun bagaimana dengan blunder berikut ini, di mana ada sepasang kekasih yang menggunakan program bayi tabung, tapi malah salah pakai sperma? Nancy dan Thomas Andrew sangat berbahagia menanti kelahiran anak kedua mereka, Jessica Andrew. Berkat program bayi tabung yang mereka jalani, pasangan suami istri ini akhirnya bisa kembali memiliki anak. Tetapi setelah Jessica Andrew dilahirkan, kebahagiaan mereka berdua sepertinya mulai berubah. Tidak sesuai ekspektasi mereka berdua, Jessica Andrew lahir dengan warna kulit yang cenderung gelap, menyerupai anak keturunan Afrika. Padahal kedua orang tuanya sama sekali tak memiliki keturunan Afrika. Ayahnya Caucasian, sedangkan ibunya adalah orang Spanyol. Mereka berdua pun bertanya-tanya pada dokter yang bertanggung jawab, mengapa anak saya berkulit gelap? Dokter pun meyakinkan mereka berdua kalau kondisi itu terbilang normal. Kulit Jessica akan semakin memutih seiring berjalannya waktu. Tak puas dengan jawaban itu, Thomas yang masih penasaran memutuskan untuk melakukan tes DNA secara mandiri. Intuisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah pada klinik tempat mereka melakukan program bayi tabung. Dan benar saja, setelah hasil tes DNA keluar, Thomas ternyata bukanlah ayah kandung dari Jessica. Entah bagaimana, pihak klinik melakukan kesalahan dengan menggunakan sperma pria lain, bukan sperma Thomas. Karena itulah kulit Jessica Andrew berwarna agak gelap, tidak seperti ayah dan ibunya. Tak terima dengan hal itu, mereka berdua menuntut klinik kesuburan itu atas kelalaian yang mereka telah lakukan. Bukannya tak menyayangi Jessica, namun mereka juga khawatir bahwa ayah kandung dari anak tersebut akan mengklaim hak asuh dari Jessica. Mereka juga khawatir bahwa kemanakah sperma Thomas? Apakah digunakan juga untuk membuahi ibu lain? Namun bagaimana dengan blunder terakhir ini, di mana ada seorang pasien yang mengalami cedera di kepala, tapi yang dioperasi kaki? April 2018, Vijendra Tyagi terlibat dalam sebuah kecelakaan di daerah Tronika City di Ghaziabad, India. Dirinya pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat beberapa luka di kepalanya. Tetapi karena kesalahan seorang dokter, bukannya dioperasi di kepala, Vijendra malah mendapatkan operasi di kakinya. Mengalami luka-luka di kepala, Vijendra dilarikan ke Susrut Trauma Center di Delhi.
Di sana dirinya menerima sekitar 7 jahitan di kepala. Karena tak ada luka serius, Vijayendra dijadwalkan akan pulang pada 19 April 2018 setelah semua jahitan dan luka-lukanya mengering. Tetapi pada tanggal 19 tersebut, Vijayendra yang sedang istirahat dan tidur-tiduran di atas kasur tiba-tiba disuntik anestesi oleh seorang dokter. Dokter itu kemudian melakukan sebuah prosedur pemasangan pen untuk menarik tulang Vijayendra ke posisi semula. Setelah membolongi kaki kanan Vijayendra dan melakukan berbagai prosedur, barulah dokter itu sadar kalau tulang Vijayendra sudah berada dalam posisi yang benar. Dokter itu ternyata salah melakukan operasi. Karena nama yang mirip, dokter itu melakukan prosedur operasi pada orang yang salah. Sang dokter seharusnya melakukan prosedur penarikan tulang kepada pasien bernama Virendra. Tetapi karena salah membaca, dirinya malah melakukannya kepada pasien bernama Vijayendra yang kakinya sehat. Vijayendra yang dibius total pun tak bisa menolak operasi itu dan hanya bisa berpasrah saja. Akibat kesalahan fatal tersebut, dokter tersebut akhirnya dimutasi dari rumah sakit. Dokter itu juga dilarang untuk melakukan operasi apapun sampai investigasi dan tindakan disipliner diselesaikan. Dan berikut itulah 5 blunder medis terfatal yang pernah terjadi di dunia. Kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar di bawah.